Hai guys, welcome back to Politician Academy Channel. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang mengapa orang gagal di dalam pemilu. Saya telah mengemukakan 4 alasan sebelumnya. Alasan kelima, kenapa orang gagal di dalam pemilu apabila dia diserang oleh black campaign atau kampanye hitam secara terstruktur, sistematis, dan masif. Black campaign berbeda dengan negatif campaign. Negatif campaign dibutuhkan di dalam proses debat pemilu, karena negatif campaign dasarnya adalah fakta. Sedangkan black campaign dasarnya adalah fakta yang masih abu-abu, sumir, cenderung dihubung-hubungkan dan mengarah kepada fitnah. Nah, apabila seorang kandidat diserang secara terus-menerus oleh isu kampanye hitam, dan timnya tidaklah mampu melakukan antisipasi yang pantas dan baik, maka kecenderungan dia untuk terpilih menjadi kecil. Kenapa? Karena yang pertama, masyarakat kita di Indonesia masih senang dengan gosip dan isu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia diserang terus-menerus, maka citra dan image dia di depan publik akan menjadi buruk. Orang akan merasa bahwa apa yang dihembuskan itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang fakta. Oleh karena itu, saya tekankan sekali lagi pentingnya tim ses Anda dan Anda melakukan antisipasi terhadap black campaign. Alasan keenam, mengapa seseorang gagal di dalam pemilu berkaitan dengan kecurangan yang terjadi atau yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ataupun kandidat kompetitor Anda. Kecurangan yang dilakukan biasanya berupa pencurian suara atau penggelembungan suara. Ini sering kita dengar di mana-mana. Tetapi yang menjadi catatan bagi saya kepada Anda adalah apabila Anda mempunyai tim ses yang solid, Anda mempunyai saksi-saksi yang solid yang mengawal perolehan suara Anda mulai dari TPS sampai jenjang-jenjang berikut di atasnya, maka kecurangan ini kemungkinan kecil akan terjadi. Karena data-datanya Anda pegang semua dan itu Anda kawal terus sampai atas. Sekali lagi, tim ses yang solid menjadi hal yang penting. Alasan ketujuh, kenapa orang gagal di dalam pemilu? Karena alasan tidak dibantu oleh mesin partai politik. Kalau Anda masuk ke dalam pemilu, tentu saja Anda memegang tiket dari partai politik, ya, kecuali Anda maju melalui jalur independen atau Anda maju sebagai anggota DPD RI. Nah, pada waktu Anda maju partai politik, ini kadang mesin partai ini bisa berjalan, kadang tidak. Anda sering menyalahkan partai politik karena tidak membantu Anda dan membuat Anda gagal. Tetapi menurut saya apa yang terjadi itu bisa dimaklumi, karena Anda merupakan hanya salah satu dari ribuan kandidat yang dimiliki partai politik, yang diperjuangkan oleh partai politik dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia. Oleh karena itu, daripada Anda menggantungkan kepada partai politik atau mesin partai, lebih baik Anda fokus kepada kerja Anda dan tim ses Anda sendiri. Kalau ada bantuan dari partai politik atau mesin partai, anggap saja itu sebagai bonus. Itu catatan saya. Dan yang terakhir, mengapa orang gagal di dalam pemilu, ini adalah karena apa yang disebut sebagai politik uang. Alasan nomor 8 kenapa orang gagal, karena munculnya politik uang. Politik uang pada dasarnya adalah usaha dari salah satu kandidat untuk mempengaruhi calon pemilih dengan memberikan iming-iming berupa uang, berupa barang, insentif, kadang-kadang berupa sembako, untuk membuat orang lain memilih dia. Nah, ada 2 catatan saya. Yang pertama, sebaiknya Anda tidak melakukan politik uang. Kenapa? Karena politik uang hukumnya sudah jelas dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau Anda terbukti melakukan itu, maka hukumannya juga akan jelas. Yang kedua, yang namanya politik uang atau politik sembako belum tentu efektif mempengaruhi hati dan pikiran dari calon pemilih. Bila Anda mempunyai strategi kampanye yang baik, efektif, efisien, dan bisa menjangkau semua calon pemilih Anda, saya yakin walaupun ada orang yang memberikan sembako atau uang kepada calon pemilih Anda, mereka tetap akan memilih Anda. Sekali lagi,
butuh strategi kampanye yang efektif dan matang untuk bisa merebut mind and heart dari calon pemilih Anda. Demikian 8 alasan mengapa orang gagal di dalam pemilu. Mudah-mudahan Anda bisa belajar dari kegagalan-kegagalan ini dan bisa mempersiapkan secara matang supaya Anda bisa menang, menjadi politisi yang baik dan berkiprah di dalam dinamika politik di Indonesia. Salam perubahan.